Alhamdulillah timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23. Pembuktian Shin Tae-yong ke rakyat Korea Selatan. Shin Tae-yong sukses buat bangga masyarakat Indonesia. Pembuktian Rafael Struijk kepada pecinta timnas Indonesia. Shin Tae-yong meminta maaf kepada warga Korea Selatan. Alhamdulillah timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil melangkah ke babak semifinal Piala Asia U23 usai mengalahkan timnas Korea Selatan U23 lewat adu tendangan penalti. Laga ini skor berakhir imbang 2-2, seluruh gol timnas Indonesia dicetak oleh Rafael Struijk, skor untuk adu penalti 11-10 untuk kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan ini sekaligus memutus rekor Korea Selatan yang selalu tampil di Olimpiade 10 edisi sebelumnya. Selanjutnya timnas Indonesia akan menunggu pemenang antara Uzbekistan atau Arab Saudi. Pembuktian Shin Tae-yong ke rakyat Korea Selatan. Shin Tae-yong sukses mengubur mimpi negaranya sendiri untuk melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Shin Tae-yong pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan saat masih menukangi timnas Korea Selatan. Rakyat Korea Selatan pernah melempari Shin Tae-yong usai gagal membawa timnas Korea Selatan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia Rusia 2018. Dan kini bersama timnas Indonesia Shin Tae-yong sukses membuat rakyat Korea Selatan menyesali perbuatannya dengan mengalahkan negara Korea Selatan di babak perempat final. Shin Tae-yong sukses buat bangga masyarakat Indonesia. Shin Tae-yong sukses membawa kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya Shin berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Sebenarnya Shin Tae-yong hanya ditargetkan lolos ke babak 8 besar pada ajang kali ini, namun dirinya yakin mampu membawa timnas Indonesia sampai ke semifinal. Mereka PSSI menginginkan tim ini lolos hingga ke babak 8 besar, namun saya yakin mampu membawa timnas Indonesia lolos hingga ke babak semifinal. Ucap Shin Tae-yong saat itu. Kini ucapan itu terbukti setelah timnas Indonesia mampu mengalahkan timnas Korea Selatan lewat drama adu tendangan penalti. Hal ini pun membuat kans timnas Indonesia bermain di Olimpiade Paris semakin besar. Pembuktian Rafael Struijk kepada pecinta timnas Indonesia. Rafael Struijk berhasil menciptakan brace di laga versus Korea Selatan U23. Ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa dirinya adalah penyerang jempolan. Sebelumnya sebagian pecinta timnas Indonesia mengkritik dirinya karena tak kunjung mencetak gol untuk timnas Indonesia. Namun dini hari tadi sang pemain menjawab keraguan para supporter timnas Indonesia yang meragukan kemampuannya. Rafael Struijk menciptakan 2 gol dan berhasil melesakkan penalti dengan baik di babak adu tendangan penalti. Namun sayang Rafael harus absen di laga semifinal karena akumulasi kartu yang dialaminya. Shin Tae-yong meminta maaf kepada warga Korea Selatan. Usai mengantarkan timnas Indonesia ke babak semifinal Piala Asia U23, Shin Tae-yong mengungkapkan permintaan maaf kepada warga Korea Selatan. Hati yang bercampur di benak pelatih Shin Tae-yong usai menyingkirkan negaranya sendiri Korea Selatan di babak perempat final. Di sisi lain dia sangat senang dengan kemenangan tersebut karena berhasil membawa timnas Indonesia melangkah ke babak semifinal. Namun dia pun merasa sedih karena Korea harus gagal ikut Olimpiade setelah di 10 event sebelumnya Korea selalu ikut berpartisipasi. Shin pun meminta kepada warga Korea untuk tidak membenci dirinya berlebihan. Dirinya bahkan menyebut masih memiliki hasrat untuk kembali ke timnas Korea suatu saat nanti. Saya memohon maaf kepada warga Korea karena saya harus mengalahkan timnas Korea Selatan di babak perempat final. Namun sebagai profesional saya harus melakukannya karena tim kami juga menginginkan kemenangan ini. Saya berharap warga Korea tidak membenci saya berlebihan, saya masih punya hasrat untuk kembali ke timnas Korea Selatan suatu saat nanti. Tutup Shin Tae-yong.